Halo, balik lagi di Geek Commendation by padapanik.com. Kali ini agak berbeda daripada review-review gue sebelumnya, karena kali ini gue akan ngebahas tentang anime atau anime atau apapun cara bacanya, terserah kalian lah. Gue sebenarnya bukan penggemar anime yang begitu berat banget ya. Terakhir kali gue nonton anime aja itu Kapten Tsubasa yang baru itu sekitar 2000 berapa ya, berarti Kapten Tsubasa mungkin 2018 atau 2019, gue lupa. Dan akhirnya karena gue males nyari-nyari situsnya, akhirnya setelah gue ada Netflix, gue coba, nggak tahu kenapa di 3 bulan terakhir ini gue lebih banyak nonton anime gitu, meskipun agak ketinggalan pasti sama temen-temen yang lebih expert pastinya dan udah tahu situs-situsnya di mana nih. Jadi gue mau nge-review anime-anime yang mungkin gue baru nonton. Tapi tenang aja, karena gue akan mencoba semini mungkin spoiler. Dan nanti di episode terpisah gue bakal bikin konten alur cerita. Mudah-mudahan nggak ketinggalan dan mungkin bakal spoilernya fullnya di situ. Gue coba menceritakan kembali animenya dengan perspektif dan cara gue bercerita. Gue tau gue udah ketinggalan banget, jadi mohon jangan dibully ya teman-teman. Jadi gue akan mencoba buat teman-teman, merekomendasikan buat teman-teman khususnya yang tidak begitu suka anime. Gue akan merekomendasikan anime-anime yang menurut gue udah berbeda, udah jauh banget berbeda. Setelah nonton anime sekarang-sekarang, itu yang gue rasain adalah jauh berbeda banget. Cara penonton ceritanya, cara ngemasnya, gambarnya, udah keren banget. Jadi udah berbeda banget daripada anime-anime yang gue tonton dulu. Mungkin waktu kecil, atau komik-komik yang gue baca, atau gue terakhir kali nikmatin anime yang baru ya Kapten Tsubasa, paling sisanya One Piece, dan nggak ada lagi selain itu. Kali ini gue bener-bener kepincut sama sebuah anime yang nggak pernah gue bayangin gue bakal suka sama anime ini, tapi menurut gue ini ya di anime yang mencuri hati gue saat ini. Ini adalah Haikyuu. Haikyuu ini dalam bahasa Jepang artinya volleyball, dan seperti judulnya, volleyball adalah cabang olahraga yang sebenarnya paling gue nggak suka di dunia nyata. Jadi gue selalu menghindari, apalagi kalau di sekolah ada volley, gue paling males banget sama olahraga ini. Nggak tahu kenapa gue lebih suka basket atau lebih suka bola gitu, dan gue tidak terlalu menikmati volley gitu. Setelah menonton anime ini, perspektif gue terhadap volley berubah. Gue tahu ini udah telat banget kan, Haikyuu itu udah rilis dari komiknya aja udah rilis tahun 2012, jadi 8 tahun yang lalu lah, 8-9 tahun yang lalu. Udah terbit 45 volume, sedangkan animenya sendiri baru tayang 2014. Jadi yang kali ini gue bakal spesifik membahas tentang season 1-nya Haikyuu yang udah rilis di tahun 2014 dan gue baru nonton di Netflix. Buat teman-teman yang baru dan berlangganan Netflix, kalian bisa, dan belum pernah nonton Haikyuu, kalian coba nontonin deh. Gue rekomendasiin, ini adalah anime yang keren banget gitu. Kalau di Wikipedia sendiri judulnya adalah Haikyuu Fly High Volleyball. Di beberapa penulisan ada yang nulis Haikyuu itu dengan U-nya 2 di belakang, ada juga yang U-nya 1. Tapi kalau di logonya sih U-nya 1. Gue bingung yang mana yang benar, kalian coba komen di bawah. Gue masih bingung tentang perbedaannya apa. Apalagi buat master-master anime di luar sana, tolong bantu gue. Sekarang Haikyuu udah masuk season keempat, jadi beda-beda. Season 1-nya itu 25 episode, season 2-nya 25 episode, season 3-nya 10 episode doang, season 4-nya 25 episode lagi. Dan endingnya juga seru, gak gantung banget. Jadi sambil nunggu-nunggu season 5, yang udah pasti, yang udah baca komik udah tahu season 5-nya bakal kayak apa. Jadi sambil nunggu-nunggu tuh kita cukup lega lah, karena gak terlalu ngegantung gitu. Kali ini gue akan coba membahas khusus season 1-nya. Tenang aja, bakal semini mungkin spoiler. Ada seorang anak bernama Soyo Hinata yang ketika SD dia tidak sengaja menonton sebuah pertandingan voli nasional, pertandingan klub voli dari sekolah Karasuno. Dia terkagum-kagum sama satu figur ya, satu pemain Karasuno bernomor punggung 10 yang disebut sebagai raksasa kecil atau dijuluki raksasa kecil. Kenapa disebutin kayak gitu? Karena dia untuk pemain voli posturnya tidak terlalu bagus, jadi dia lebih kecil badannya. Maksudnya tidak ideal untuk pemain voli pada umumnya, tetapi dia bermain sangat bagus, jadi disebutnya raksasa kecil. Ini membuat Soyo Hinata terobsesi dengan voli. Kenapa dia terobsesi? Karena Soyo Hinata juga adalah pemain dengan bertubuh pendek. Jadi dia merasa, wah bisa nih kayak gue jadi pemain voli gitu dengan postur seperti ini. Ternyata setelah SMP, ternyata Hinata salah memilih sekolah. Dia masuk ke sebuah sekolah yang tidak ada klub volinya sama sekali. Bingung kan? Jadi Hinata menghabiskan 2 tahun masa sekolahnya
di kelas 1 dan kelas 2 untuk latihan sendirian. Jadi dia latihan sendiri, kadang latihan di pinggir lapangan bola, kadang latihan di pinggir lapangan basket, kadang main sama atau latihan sama tim voli perempuan. Kalau tim voli perempuan ada di sekolahnya. Sampai akhirnya di tahun ketiga akhirnya dua temennya akhirnya tersentuh dan akhirnya mau membantu Hinata untuk setidaknya mencicipi kompetisi voli untuk terakhir kalinya udah di tahun ketiga. Jadi Hinata bersama 3 temannya ditambah 3 lagi anak baru, anak kelas 1 maksudnya, mereka kelas 3 dan ada anak baru, anak kelas 1. Mereka akhirnya mengikuti kompetisi voli untuk pertama kali. Jelas cuman Hinata yang terlihat sangat excited ya. Sayangnya di awal pertemuan, di awal kompetisi, ia langsung bertemu dengan salah satu tim yang paling dijagokan di kompetisi itu. Sayang banget ya. Dia bertemu sama seorang namanya Tobio Kageyama, di mana Tobio Kageyama ini dijuluki sebagai raja lapangan. Karena kemampuannya dan dianggaplah dia adalah pemain yang paling berbakat gitu. Sayang sekali Hinata harus bertemu dengan timnya Kageyama dan akhirnya jelas sekali bahwa Hinata kalah telak dan harus gugur di fase pertama. Kageyama ini adalah pengumpan yang jenius ya. Sedangkan si Hinata ini, mereka berbeda posisi. Sedangkan Hinata ini adalah jago dalam hal kecepatan dan smash. Di akhir pertandingan Hinata merasa sangat tidak puas pastinya dan dia akhirnya berbicara langsung kepada Kageyama dan dia akan berjanji di depan Kageyama dia akan mengalahkan Kageyama suatu saat nanti. Akhirnya mereka masuk SMA. Hinata akhirnya masuk ke SMA Karasuno, SMA yang sama seperti SMA idolanya dulu, si raksasa kecil itu. Namun plot twist-nya adalah Hinata ternyata satu sekolah dengan Kageyama. Kageyama juga ternyata ada di situ. Padahal Kageyama harusnya bisa di sekolah-sekolah yang berprestasi volinya lebih bagus gitu. Makanya cukup mengagetkan. Akhirnya mereka ternyata satu tim. Plot twist-nya lagi adalah Karasuno bukan lagi tim yang sangat dijagokan. Karasuno bahkan dijuluki sebagai tim gagak yang tidak bisa terbang. Ini membuat Hinata dan Kageyama harus berjuang untuk mengembalikan tim Karasuno kembali berjaya seperti sebelum-sebelumnya. Ditambah lagi Karasuno sekarang udah kehilangan pelatih. Kayak kepanjangan sinopsisnya ya. Oke. Kelebihan anime ini menurut gue adalah karakter. Jelas sekali mereka benar sangat memperhatikan detail karakter, building karakter, dan bagaimana si karakter ini terasa believable dan kita akhirnya into kepada karakternya. Itu terasa banget gimana cara mereka ngebangunnya. Gue kaget banget. Gue begitu suka sama semua karakter yang ada yang disediakan oleh Haikyuu, bahkan karakter-karakter lawannya. Jadi lu bakal kaget ketika hatinya kita sebagai penonton mulai bingung nih, kita harus ngedukung yang mana nih, karena bahkan di tim lawan pun mereka punya motivasi untuk menang dan alasan kenapa mereka harus menang. Jadi semuanya wajib menang, nggak terlihat kayak ada antagonis dan protagonis gitu. Itu yang menarik ya. Sebagai penggemar Kapten Tsubasa dan Slam Dunk, gue ngerasa emang Haikyuu jauh di atas mereka berdua untuk soal building karakternya. Gue kalau sebutin satu-satu karakternya, misalnya di Haikyuu sendiri, di Karasuno sendiri ada 3 anak kelas 3, anak kelas 2 nya itu ada 5, dan anak kelas 1 nya ada 4. 3, 5, 4, 8, 12. Ada 12 pemain dari Karasuno yang bahkan karakternya keren-keren. Cuman ada 3 anak kelas 2 yang tidak terlalu menonjol sepertinya. Mungkin disimpan buat di season-season selanjutnya. Ada beberapa karakter-karakter utama di Karasuno. Yang pertama ada Daichi, si kapten. Jadi lumayan kaget gue karena si Daichi pertama kali muncul dan dia begitu tegas kepada anak-anak kelas 1. Bahkan anak-anak, dia tahu bahwa anak kelas 1 yang diterima adalah anak-anak berprestasi dan anak-anak yang bisa ngebantu Karasuno kuat, tapi sebagai kapten dia harus ngejaga wibawanya dan harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Jeli banget. Terus yang kedua adalah Asahi. Asahi ini adalah Ace. Nah, ini komedinya, letak komedinya jelas banget. Jadi Ace dia adalah pria bertubuh besar, anak SMA dengan muka yang tua, tapi dia berhati yang sangat lembut dan rapuh gitu. Itu sangat berbanding terbalik gitu, beneran dipatahin gitu. Ada Sugawara, dia adalah pengumpan utama tadinya. Dia sangat taktikal dan bermain pada seharusnya, karena dia ngerasa, dia tahu kalau dia nggak jenius, makanya dia main
sebegitu rapih dan sebegitu taktikal, sebegitu diatur dan sebegitu disusunnya permainan dia. Jadi membuat dia cukup menarik dan kita akan ngerasa ada perdebatan antara kita harus memilih Sugawara atau Kageyama nantinya di posisi pengumpan. Itu menurut gua menarik banget sih. Itu ada di kelas 2 ada Yu Nishinoya, dia adalah libero, itu keren banget karakternya. Random dan super aktif. Terus ada Tanaka, si ini adalah abang-abangan. Dia sangat bersemangat dan anti drop, dan meskipun banyak gaya tapi dia hampir nggak pernah diganti perasaan gue di season 1 sampai season 4 kan dia nggak pernah diganti ya. Gue lupa. Dia cukup diandelin ya. Ada kelas 1-nya ada 4. Ada Hinata, ada Kageyama, Tsukishima, dan ada Yamaguchi. Ini 4-empatnya cukup cukup menarik dari segi karakter dan cukup menempati posisinya masing-masing gitu. Jadi berguna banget di Karasuno. Musuhnya ada Oikawa, pastinya mungkin favorit banyak orang Oikawa, dan ada satu lagi Kenma menurut gue yang cukup menarik perhatian gue. Dia adalah karakter yang jago, jenius, jago banget main volley tapi dia nggak mau capek. Udah mah nggak mau capek dan dia nggak tertarik sama dunia volley. Jadi dia main volley cuma buat temannya doang. Ini menarik banget sih. Dan begitu dia berbinar-binar ketika bertemu Hinata ya. Gua ngerasa itu mirip seperti Killua dan Gon. Jadi Kenma-nya adalah Killua-nya. Gimana Killua dulu berbinar-binar ketika melihat semangatnya Gon gitu. Ini sama menurut gua, mirip-mirip. Kalau kalian gak suka nonton anime karena klise ya, menurut gua Haikyuu adalah salah satu pendobrak penulisan cerita anime yang bagus begitu menurut gua. Karena gua nggak ngikutin anime ya, jadi gua ngerasa ini cukup ngedobrak ekspektasi gua terhadap anime yang menurut gua gitu-gitu aja. Misalnya tidak terlalu banyak dialog-dialog positif yang nantinya jadi toxic positivity. Menurut gua yang terlalu berlebihan, yang terlalu anime banget gitu ya. Di sini banyak kalimat-kalimat skeptis yang membuat dialognya jadi kerasanya lebih dinamis aja, jadi lebih normal aja. Salah satu quote favorit gue adalah, setiap kali aku kalah, aku benci saat orang bilang pertandingan bagus. Kita tetap kalah bukan? Jadi menarik banget teman-teman. Haikyuu ini sangat detail tentang alurnya ya. Jadi kalian mungkin akan melewatkan, menurut gue sangat minim sekali alur-alur yang ngebosenin. Jadi dia beneran ngatur gimana pertandingannya seseru mungkin, semenegangkan mungkin, dan bahkan kita bisa nebak-nebak nih, bahkan si karakter utamanya atau tim utamanya bisa kalah. Jadi kita bisa nebak-nebak, begitu deg-degannya gue ketika nonton pertandingan. Ditambah lagi dengan sound effect, suara lapangan yang keren banget, gila. Gue ngebayangin si Haikyuu ini kalau ada movie-nya bakal ditayangin di bioskop, dan wah gue pasti nonton dengan suara bioskop yang audio bioskop yang gokil banget. Jadi gue bisa denger suara pertandingan volley yang begitu dekat gitu. Gila banget sih anime zaman sekarang, gokil ya. Iya pasti yang tadi gue fokus banget sama alurnya, mereka bagus banget cara ngatur alurnya sehingga sangat menegangkan dan tidak terlalu banyak flashback yang tidak terlalu penting, tidak terlalu banyak scene tidak penting. Jadi semuanya beneran padat dan menarik banget. Season 1 ini berisi 25 episode. Kalian akan ngerasain campur aduk emosi, semangat, terus ketawa tentunya, karena kalian harus diingetin lagi karena anime ini sebenarnya adalah anime meskipun ini sport ya, tapi sebenarnya genre utamanya adalah komedi. Jadi ngakak parah anjir. Sebagai orang yang udah lama gak nonton anime, gue ngerasa ini adalah, apalagi gue terakhirnya cuma nonton One Piece ya. Ya gimana lah anime One Piece gitu, gambarnya kayak gimana. Gue ngerasa ini produksinya gila banget ya. Gue nggak tahu nama studionya apa, nanti gue bakal cari tahu nama studionya apa dan gue bakal ngikutin karena cara dia ngegambarinnya bagus banget. Apalagi cara dia ngegambarin kecepatan Hinata, gue kagum berkali-kali setiap kali itu adegan itu diulang gitu. Apalagi wah bagus banget lah. Ditambah lagi tadi soundnya kan, nilai plusnya. Hal yang paling menarik di anime ini sekali lagi adalah bagaimana cara penulisnya membongkar atau bagaimana penulisnya berani mengubah stigma-stigma dalam penulisan. Tim Karasuno sebagai tim protagonis atau tim utama dalam anime ini itu menggunakan identik dengan warna hitam, menggunakan jersey dan identik dengan warna hitam. Selain itu mereka juga dijuluki dengan julukan burung gagak. Jadi ini sempat disinggung di awal-awal episode, dimana di awal kemunculan Nishinoya, karena di adegan itu Nishinoya berbicara kalau salah satu alasannya kenapa masuk Karasuno karena warna hitam. Karena jersey hitam dan seragam sekolah hitam itu keren banget dan dia merasa lebih keren ketika menggunakan
warna hitam gitu. Jadi hal yang gue garis bawain di sini adalah penggunaan warna hitam dan burung gagak itu identik dengan antagonis dalam berbagai macam cerita. Jarang banget ya. Bahkan kayak kalau kalian lihat Tsubasa dan Hyuga, itu Hyuga menggunakan jersinya warna hitam dan Tsubasa warna putih. Jadi ada selalu bermain semiotika putih dan hitam gitu. Apalagi contohnya Kuroko no Basket kan. Si jersinya putih, terus si musuh utamanya si Aomine itu warna hitam. Jadi emang selalu diidentikan, apalagi burung gagak gitu yang selalu diibaratkan sebagai hantu lah, musuh, logo lambang musuh dan sebagainya gitu. Jadi menarik banget gitu. Dia coba ngingetin lagi, oh emang kenapa kalau kita warna hitam dan jersey warna hitam itu, dan warna hitam itu keren kok. Mereka mengingatkan lagi tentang itu, dan itu menarik banget sih menurut gua. Dan membuat jersinya Haikyuu menjadi lebih lebih ikonik aja. Gua jadi pengen beli. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah nonton Haikyuu, gue rekomendasiin Haikyuu karena kalian akan ngerasain atmosfer yang luar biasa, dan kalian akan ngerasain penulisan cerita yang out of the box, yang penuh riset. Kalian akan begitu jatuh cinta dengan volley, padahal kalian gak suka volley sebelumnya mungkin. Atau kalian yang udah suka volley, kalian akan ngerasain ini sangat real banget. Karena gue sekarang akhirnya jadi, gak tau kenapa jadi sering nonton pertandingan volley di YouTube ya, pertandingan volley yang real. Dan gue ngelihat beneran apa yang mereka lakuin itu terjadi, apa yang terjadi di dunia nyata, apa yang terjadi. Jadi full riset banget menurut gua. Ceritanya tidak ngebosenin, alur-alurnya jelas. Dia tahu kapan kita harus tegang, kapan kita harus lega, dan kapan kita harus sedih, dan kapan kita harus ketawa. Jadi pas banget gitu. Kita bakal into banget dengan karakternya, dan menarik banget. Ini menjadi salah satu anime favorit gue sepanjang masa sepertinya. Dan bakal jadi ekspektasi gue yang lebih tinggi tentang anime-anime yang bakal gue tonton selanjutnya. Gue udah nonton beberapa anime di Netflix yang lain, tapi kalau kalian mau kasih rekomendasi gue, komen di bawah. Gue harus review anime apa sebagai calon wibu baru. Silahkan komen di bawah, kalian bisa kasih rekomendasi gue anime yang ada di Netflix kalau bisa ya, karena itu salah satunya situs yang bisa gue yang nyaman gue tonton untuk saat ini kayaknya. Kalau nanti ada yang lain ya nggak tahu sih. Itu dia, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Kalian juga bisa nonton dan kalian bisa juga saksikan konten ini di Spotify. Dan kalau kalian males, kalian bisa baca review gue di website padapanik.com. Terima kasih sudah nonton Geek Commendation hari ini. Dadah.